Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saudara-saudara pemirsa CNN Indonesia di seluruh tanah air yang saya cintai. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi karena dapat hadir pada acara yang sangat penting ini, mengenang 20 tahun tsunami Aceh, membangun bangsa yang tangguh. Terima kasih Bapak Khairul Tanjung selaku pemimpin puncak dari City Core. Terima kasih Mbak Titin, pemimpin CNN Indonesia. Terima kasih Mbak Desi Anwar sebagai pemerakarsa dan host dari acara yang sangat penting ini. Saya ingin berbagi. Di hadapan kita ada panelis yang punya big names, undangan juga sebagian besar pelaku sejarah yang juga pernah bersama-sama saya dulu mengemban tugas yang tidak mudah, sehingga rasanya saya tepat berbicara, sekali lagi berbagi semacam personal reflections dari apa yang saya alami secara pribadi dan bahkan kita semua pada masa-masa yang tidak mudah waktu itu. 26 Desember 2004, 20 years ago, itu saya harus mengatakan the darkest day in our history. The day that changed Indonesia for the better dalam berbagai segi. Hari yang menguji kita semua, menguji bangsa Indonesia, menguji saya selaku pemimpin yang baru 2 bulan mengemban tugas sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau kita melakukan kilas balik, apa yang kita lakukan dulu, mulai dari mengatasi, boleh dikatakan the worst natural disasters in the world di awal abad 21, sampai sekarang belum ada yang menyamainya. Kita menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan yang serius. Kita dalam panic mode, boleh dikatakan belum siap benar menerima ujian Tuhan dengan skala yang sebesar itu. Dan kalau kita sekaligus seraya bersyukur dan berterima kasih kepada semua yang telah berbuat yang terbaik, itu sudah menjadi bagian sejarah. Semua bisa mempelajarinya. Saya berharap melalui mimbar ini, generasi muda, calon-calon pemimpin masa depan bisa mempelajarinya dan memetik pelajaran berharga. Sebagaimana tema dari acara hari ini, menuju bangsa yang tangguh, bangsa yang bisa berdamai dengan alamnya, hidup bersama dengan the nature, menyadari daerah kita rawan bencana, oleh karena itu kita harus selalu siap. Yang saya katakan mengubah Indonesia karena sejak itu kita mengembangkan berbagai teknologi, metodologi dan sistem supaya siap menghadapi bencana apapun, termasuk tsunami. Meskipun kita berdoa, ya Allah tidak datang lagi apalagi sebesar itu, tetapi yang patut kita syukuri, bangsa ini benar-benar jauh lebih siap dibandingkan ketika kita menghadapi tsunami 20 tahun yang lalu. Yang ingin saya sampaikan bukan yang sudah menjadi bagian dari sejarah, tapi boleh dikatakan untold story. Barangkali bagus untuk dimengerti oleh semua. 26 Desember waktu itu, I was in Jayapura. Baru saja meninjau daerah bencana Nabire. Saya menghadiri perayaan Natal yang dilaksanakan oleh umat Kristiani di Jayapura waktu itu. Mendengar berita, meskipun baru sepotong-sepotong karena belum jelas, komunikasi saya tahu lumpuh, sehingga sedikit sekali yang saya dapatkan, saya sudah punya feeling. Ini serius,
dilaporkan yang meninggal 100, kok tiba-tiba sekian menit kemudian menjadi 500. Setengah jam menjadi 2000. Ini bukan gempa bumi biasa waktu itu. Oleh karena itu saya meminta pada panitia perayaan Natal tolong dipercepat, dan right after that saya laksanakan sidang kabinet meeting bagi menteri yang ada di situ, emergency meeting, dan saya sudah menduga ini serius. Saya putuskan besok pagi kita segera menuju ke Aceh. Banyak yang tidak setuju, Bapak Presiden, Aceh masih menjadi daerah operasi, kemudian kita belum tahu situasi di lapangan, mendarat di mana, lapangan terbangnya apa sudah baik, dan seterusnya dan seterusnya. Saya katakan tidak. Kita harus berangkat ke sana sepagi mungkin. Begitu kita nanti melihat situasi, bagi seorang pemimpin, I could see directly, I could make my decision, and I could take action sebagai pemimpin. Dan kita betul-betul berangkat, hanya dulu pesawat kepresidenan kecil, 3 kali refuel, kita harus lewat Makassar, Batam, baru Lok Sumawe. Itulah yang terjadi, dan malam hari itu saya masih sempat berkomunikasi dengan Wakil Presiden, Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf, Bapak datang duluan ke Banda Aceh. Karena saya masih di Jayapura, saya hitung-hitung saya perlu waktu 6, 7, sampai 8 jam. Saya akan langsung ke Lok Sumawe, yang bagian utara timur, Bapak JK langsung ke sana. Kami bagi tugas seperti itu. Malam harinya di Lok Sumawe yang tidak terlalu besar sebetulnya dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, tapi saya sudah bisa membayangkan bagaimana Aceh, bagaimana Melaboh, bagaimana Tapak Tuan dan sebagainya. So malam hari itu di hadapan Panglima, Pangdam maksud saya, kemudian gubernur dan pejabat yang lain, saya katakan ini serius dan saya tetapkan sebagai bencana nasional. Saya harus menjalankan manajemen krisis yang saya pimpin sendiri. Besok sepagi mungkin kita menuju Banda Aceh, saya akan tur melihat kota Banda Aceh seperti apa agar manajemen krisis bisa berjalan dengan efektif. Itulah hari pertama dan hari kedua. Jadi hari kedua sore hari saya sudah sampai di Tanah Aceh. Hari ketiga dalam arti tanggal 28 Desember, saya betul-betul sudah sampai di Banda Aceh. Saya melakukan tur. I was so shocked melihat semuanya itu. Ibu Ani menangis sepanjang perjalanan karena melihat jenazah yang berada di mana-mana, ribuan, lumpuh total, flat, namanya Banda Aceh, no infrastructure, pemerintahan daerah juga betul-betul tidak berfungsi. Itulah situasi yang shocking for me, dan saya kira juga bagi semua. Di situ saya langsung mendirikan Kemenpost. Dan di situ kami lakukan rapat darurat pertama. Kemudian keputusan yang kami ambil, di sini hadir Jenderal TNI Indratono Sutarto, waktu itu Panglima TNI, sangat membantu langkah awal kita menangani bencana. Saya ceritakan kemudian. Saya mengeluarkan keputusan dan direktif yang pertama sebagai presiden di Aceh dalam suasana yang sangat tidak menentu waktu itu. Keputusan pertama, my directions is save more lives. Diutamakan SAR, Search and Rescue Operation. Dilakukan, tidak putus. Medical treatment. Masih ada saudara kita yang bisa diselamatkan dengan medical treatment yang cepat. Dan kemudian memastikan yang ada di pengungsian yang tersebar di mana-mana, itu ada makanan, ada minuman. So logistical operation menjadi sangat penting meskipun keadaannya belum kondusif benar. Tapi itulah first thing first. Kemudian nomor 2, memobilisasi resources. Aceh lumpuh. Oleh karena itu Gubernur Sumatera Utara almarhum Tengku Rizal Nurdin bersama saya memobilisasi dukungan dari Sumatera Utara. Kita gunakan alat komunikasi TNI, dari intelligence, dari kepolisian, menutup alat komunikasi yang ada yang juga sudah lumpuh. Itulah yang bisa kita lakukan untuk memastikan masih ada komunikasi dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang cepat.
Lantas kita memulai operasi tanggap darurat, Disaster Relief Operation. Kita lakukan sejak hari ketiga. Bantuan internasional luar biasa cepatnya. Kontingen mereka cukup besar, kontingen militer, kontingen kesehatan, dan lain-lain, termasuk alutsista yang dibawa, baik itu land, sea, maupun air. Saya mengenang Panglima TNI Jenderal Indrano Sutarto mengendalikan, mengkoordinasikan semua itu, karena mereka must be coordinated by Indonesian General. Di samping Pak Tarto ada Jenderal Yamizat yang juga berada di lapangan untuk memimpin pengumpulan jenazah. So sejak hari pertama sebetulnya, sejak tanggap darurat pertama, TNI kita dibantu oleh Polri dan yang lain-lain sudah bekerja sepenuh hati. Kemudian yang keempat, ini urusan politik, selalu ada politik. Banyak yang mengatakan Presiden nggak usah diterima bantuan luar negeri. Mereka pasti membantu GAM. Untuk apa? Tutup ruang udara kita. I said no. No, I am responsible. Ini misi kemanusiaan. Dia ingin membantu saudara kita yang ada yang masih bisa kita selamatkan. Kenapa kita tutup? Saya mengambil risiko meskipun saya tahu beberapa anggota DPR, MPR mengatakan tidak perlu diterima. Kemudian juga mengatakan ini kan masih operasi militer. Kenapa dihentikan operasi militer? No. Saya berbicara dengan Panglima TNI dan yang lain, mari kita lakukan shifting kegiatan tentara kita dari bertempur dengan GAM, kita menyelamatkan saudara-saudara kita. Ini semacam undeclared ceasefire. Nanti GAM Tuhan menakdirkan mereka melakukan hal yang sama. Jadi ternyata kita sudah bersatu dalam hati waktu itu, prajurit TNI dengan GAM sama-sama melakukan misi kemanusiaan. Itulah indahnya. Ada seorang politisi seperti biasanya berkomentar sangat miring dan seterusnya, tidak saya gubris. Yang penting the show must go on, tanggap darurat menyelamatkan jiwa manusia sebanyak-banyaknya. Lepas dari situ, mengingat bantuan dunia sangat besar, saya katakan tadi, world leaders juga menelpon gak habis-habisnya saya terima, maka kami punya rancangan untuk menyelenggarakan semacam tsunami summit. Biasanya untuk menyiapkan summit itu bisa 1 tahun. Duta Besar Dino sangat tahu, bisa 6 bulan. Kita hanya memerlukan waktu 10 hari. Dan terselenggaralah Tsunami Summit di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005. Hadir sahabat dekat saya, Sekjen PBB Kofi Annan, dan para presiden, para perdana menteri around the globe. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi dunia juga indah. Mereka datang tanpa kita undang dengan membawa kekuatan baik finansial, personel, military units yang sangat membantu kita semua. Dan dalam Tsunami Summit itu, yang saya lakukan, didampingi Menlu Hasan Wirayuda waktu itu, menjelaskan kepada para pemimpin dunia, the real situation on the ground. Yang kedua adalah apa yang sedang Indonesia lakukan dan yang akan dilakukan setelah itu. Lantas our challenges. Why? Karena to be frank, kita ada hambatan mengerahkan alutsista terutama angkatan udara karena Indonesia kena embargo. Saya sampaikan itu permasalahan, later on less than a year embargo dicabut. Sehingga itu dari musibah membawa berkah. Begitu. Saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada mereka. Tapi saya tidak begging, saya tidak meminta-minta. Mungkin saya orang Jawa, punya values, punya kultur, kok rasanya masuk minta-minta. Tetapi meskipun saya tidak minta-minta, bantuan dunia itu the biggest ever yang diberikan kepada sebuah bangsa yang mengalami musibah yang besar. Total around 7 billion US dollars. Ditambah dengan dana APBN waktu itu cukup untuk melakukan pembangunan kembali Aceh pasca tsunami. Tetapi yang saya bersyukur, why mereka so generous, bukan hanya komitmen,
bukan hanya pledging, tapi betul-betul diwujudkan. Jadi itulah yang melegakan. Saya kaji why mereka melihat betul, karena setelah bertemu di Jakarta, Kofi Annan semua berlomba-lomba datang ke Aceh. Jadi mereka melihat langsung puing-puing kehancuran, derita, human suffering yang tiada tara. Yang kedua, because mereka trust kepada Indonesia. Saya katakan silahkan lihat nanti bagaimana Indonesia membangun kembali. Silahkan diaudit, $1 pun yang disumbangkan kepada Indonesia, I am fully responsible. Itulah menurut saya cukup indah. Lanjut lagi, setelah Tsunami Summit, saya kembali lagi ke Aceh berkali-kali bersama istri, karena istri harus ketemu ibu-ibu yang kehilangan suami dan anaknya, ketemu anak-anak yang kehilangan ayah dan ibunya. So, saya ajak pendamping saya untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Aceh. Cuaca sering buruk, Jenderal Indratono tahu sendiri, kadang-kadang gelap, kita mengambil risiko naik helikopter melewati laut dulu, baru belok ke arah Banda Aceh, yang itu pun tidak bebas dari risiko, tetapi harus kami lakukan sebagai kewajiban seorang pemimpin dan semua yang sedang mengemban tugas. Good news saya sampaikan tadi, kurang dari setahun embargo dicabut, karena melihat tentara kita betul-betul bekerja. Bayangan orang tadinya, wah ini pasti membantu GAM, begitu. GAM juga sudah mulai berdamai, paling tidak pada saat itu. Kemudian ternyata TNI kita mendapatkan apresiasi yang tinggi. Loh, katanya Indonesia tentaranya kejam, ini, itu. Look, yang dilakukan, saving the lives of the people, dengan cara-cara yang simpatik. Itulah menurut saya yang saya syukuri. Saya dikritik, tetapi saya bisa tunjukkan yang terjadi bahkan sebaliknya, apresiasi dunia. Politik selalu ada, tetapi biarlah itu bagian dari demokrasi kita, bagian dari freedom of speech gitu, meskipun sebaiknya dalam keadaan musibah, mbok jangan terlalu gaduh, kita bareng-bareng lah mengatasi, tapi biarlah itu menjadi bagian yang indah dari sejarah kita. Next, mempersiapkan organisasi yang setelah selesai tanggap darurat itu membangun kembali Aceh. Itulah yang kemudian disebut dengan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh. Ini very big mission, memerlukan big responsibility, karena mengelola dana 7 billion itu kalau sekarang berapa Pak Khairul? Kurs kita 16.000 sekarang ya. Saya kira 100 triliun lebih lah, big amount of money. Diperlukan akuntabilitas yang tinggi. So siapa? Akhirnya ketemulah sosok yang namanya Dr. Kuntoro Mangkusubroto. Saya kenal, he is a man of integrity, man of commitment to do the best, dan juga a man of hard work. Cocok dengan kriteria yang kita inginkan. Akhirnya mengemban tugas. Singkat kata, misi itu berhasil menjadi model di seluruh dunia, model di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berapa kali kita menerima penghargaan dari PBB dan negara-negara lain. I still remember ketika menghadiri World Economic Forum di Davos pada tahun 2011, tiba-tiba ada orang yang ingin ketemu saya. Tempatnya kecil sekali, namanya Bill Clinton. Beliau datang, Mr. Presiden, bisa nggak saya pinjam Kuntoro? Terus saya juga senyum, what do you mean? Begini, I know, Anda punya success story. Kita hormat sama Indonesia, tolong bantu saya sedang pusing. Why? Ini Haiti rumit sekali, ruwet sekali. So, tentu yang lainnya merupakan koordinasi bantuan kita. But seorang Bill Clinton, internationalist, mengakui juga apa yang kita lakukan dengan tentu segala tantangan yang kita hadapi. Ini juga bagus sehingga rasanya step by step yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bonus yang satunya lagi, Aceh Peace Process. Ingat, sebagian saya kira masih ingat waktu saya mengikuti pemilihan presiden 2009, dalam kampanye di beberapa tempat saya katakan, jika insya Allah kami terpilih kembali, rakyat memberikan mandat lagi,
saya dan Pak Yusuf Kalla ingin melanjutkan peace process, menyelesaikan Aceh secara adil dan damai. Spoken, dan itu janji yang saya pertanggungjawabkan. Kalau misalkan saya gagal, tentu risikonya tidak kecil secara politik. Alhamdulillah terpilih. Bulan pertama sebelum tsunami saya sudah datang ke Banda Aceh, bulan November. Saya serukan di situ, ayolah duduk bersama, letakkan senjata, cari solusi damai sebagai sebuah bangsa yang besar. Tanggapannya so-so, sebagian tertarik, sebagian belum. Tsunami datang, bagai suratan sejarah. Nah, disitulah terbuka new window of opportunity. Small, tetapi kalau segera kita tangkap, kita dapat. Kalau kita ignoring, kita abaikan, barangkali gone. Itu juga sudah suratan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya gayung bersambut, kita lakukan kembali peace process. Dulunya juga sudah hampir berhasil, tetapi karena ya implementasinya ada masalah, kita ulangi sekali lagi di Helsinki. Itulah cikal bakal lahirnya Helsinki Agreement. Dan perundingannya sukses. Pak JK Satugasi lebih menangani mereka, tetapi keputusan tetap di tangan Presiden. Itulah the way kita mengemban tugas waktu terjadi perundingan Helsinki. Ditandatangani alhamdulillah 15 Agustus 2005. Tetapi setelah itu masih ada persoalan. Itulah yang akhirnya saya memerlukan backup yang kuat. Politisi, DPR, MPR, DPRD, were on board bersama-sama kami. Kemudian juga ada elemen yang lain bersama-sama kami. TNI, Polri, BIN bersama kami. Ini kekuatan. Masyarakat Aceh, para ulama mendukung penuh dunia. Setelah saya jelaskan ke Kofi Annan, saya jelaskan ke Eropa, ke Swedia saya berangkat, ke Tokyo, di ASEAN sendiri, di Paris, mereka sepakat mendukung langkah Indonesia sebuah peace process. Dan mereka respect our sovereignty over Aceh. Jadi menurut saya ini bagai suratan sejarah, habis gelap terbitlah terang, from crisis to opportunity, dari musibah menjadi berkah. Itulah yang dapat saya ceritakan. Terima kasih TNI Polri, politisi Senayan, masyarakat Aceh, dan semua international community. The last point that I would like to make adalah bagaimana ke depan, the way forward. Kemarin saya ditanya oleh seseorang, Pak, ini kan mau 26 Desember, terus apa pesan Pak SBY sebagai pelaku sejarah? Saya berpikir sebentar, begini saja, tolong rawat dan jaga perdamaian. Yang kedua, setelah bersyukur Aceh damai, bersatulah membangun kembali Aceh. Lebih sejahtera, lebih adil. Politik ada, tapi tolonglah jangan karena politik tidak bersatu membangun itu. Dan last but not least, the government must take the lead. Harus memimpin pemerintah yang ada di Aceh. Pemerintah nasional juga begitu. Itulah saudara-saudara, teman-teman yang dapat saya bagikan pada hari yang sungguh bersejarah ini, dengan harapan kita bisa memetik pelajaran daripadanya. Kita not only bangkit sebagai bangsa, tapi kita akhirnya lebih tangguh. Kita betul-betul bisa berdamai dengan alam semesta di mana kita tinggal sekarang ini, dan kita mendoakan generasi mendatang semakin cakap, semakin tinggi komitmennya untuk memimpin kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.